Nah, sekarang kita cek stok sapi. Sahabat semua, sekarang ada tips nih dari Bang Endri, gimana caranya biar kita bisa berkurban terus tiap tahun, mudah untuk berkurban terus tiap tahun. Gimana Bang Endri? Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi kita tentunya pertama kali labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, sekarang kita cek stok sapi. Tapi ini emang cuman sampel ya, karena beberapa sapi nggak bisa ditempatkan di area peternakan yang seperti ini. Perlu ada kondisi kandang yang lebih khusus gitu untuk program penggemukan badannya gitu. Jadi ini emang contoh aja yang memang sudah bisa dan memang sudah ada yang menawarnya pula ya Pak. ya. Nah, jadi memang ditaruh di sini sengaja. Jadi ya ini untuk bisa konsumen melihat langsung stok sapi kita ya. Ada beberapa sapi khusus ya, seperti Mosin memang itu punya kandang sendiri dan perlu penanganan khusus juga seperti itu. Jadi memang nggak kita taruh di sini gitu ya, tapi ada kandang khusus yang memang kita siapkan gitu. Tapi gampang kalau teman-teman nanti mau lihat, ya, tentu bisa dilihat sama-sama. Kita bawa ke sana ya. Nah, ini apa aja jenisnya nih, Bang? Ya, ini rata-rata yang ada di sini ini sapi Jawa, yang terutama yang putih ini ya. Ini juga yang hitam juga masih sapi Jawa. Lalu nanti ada sapi simental. Sapi ya, Jawa. Cukup besar. Ini langsung simentalnya. Ya, simentalnya. Itu terutama yang besar itu yang berat 900 kilo. Oh, ini. 100 kilo. Aduh, ngeri. Lalu yang sebelah sana itu sapi Bali. Sebelah sana sapi Bali. Sapi Bali ya. Mantap juga ya itu. Yang sapi Bali itu berapa kilo? Itu kurang lebih ada 300 kilo. Itu yang sampai 300 kilo ya. Pojok itu apa jenisnya? Itu sama sapi. Sapi kalau itu yang di ujung sana, ya itu sapi Jawa juga. Oh, sapi Jawa juga. Seperti itu. labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Sahabat
semua. Sekarang ada tips nih dari Bang Endri, gimana caranya biar kita bisa berkurban terus tiap tahun, mudah untuk berkurban terus tiap tahun. Gimana Bang Endri? Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Jadi kita tentunya pertama kali itu harus memulai dari niat kita ya, dari rasa syukur kita gitu. Karena ini penting yang mendasari semua apa yang kita lakukan, dimulai dari niat kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan tiada henti terus menerus mengalir kepada kita. Nah, untuk karena itu kita berusaha juga ya untuk menjadi orang yang pandai ya, menyikapi atau mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut ya. Ya seperti kita ketahui dalam surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli liwanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi betapa Allah telah berikan nikmat kita yang banyak dan kita diperintahkan untuk berkurban lah seperti itu. Ya, dengan niat ini insya Allah akan memudahkan kita untuk berkurban seperti itu. Kalau kita sebagai manusia biasa saja gitu ya, ketika bertetangga gitu, ada tetangga kita ngasih makanan gitu ya, ngasih oleh-oleh atau apapun itu, seringkali ketika kita ingin membalikan kembali ya tempat makanan itu atau piring atau rantang itu, pasti kita nggak enak kalau cuma sekedar ngasih balikin piring itu hanya piring kosong saja. Seringkali kita isi kembali gitu, seperti itu. Begitu pula dengan kita gitu. Kita sudah mendapatkan nikmat yang lebih banyak, maka kita berusaha untuk mensyukurinya dengan salah satunya itu dengan cara berkurban seperti itu. Nah, untuk bisa berkurban mudah gitu setiap tahun seperti itu, pertama adalah kita harus pelajari nih ilmunya tentang keutamaan berkurban ya, lalu syarat-syaratnya hewan kurban seperti apa, dan juga bagaimana kita berusaha untuk menyisihkan ya sebagian rezeki kita gitu ya, untuk kita simpan gitu, untuk kita bisa berkurban di tahun kemudian. Biasanya kalau di lingkungan warga, lingkungan rumah RT gitu ya, itu ada tabungan kurban seperti itu, baik itu ya sapi gitu ya, atau yang pribadi seperti itu. Atau kalau di kami gitu ya, itu teman-teman bisa gabung di kami nih ya, sebagai tim reseller kita gitu ya. Dengan menjualkan itu ada tambahan fee yang bisa dikumpulkan teman-teman, otomatis nanti bisa gratis ya, mudah sekali untuk bisa berkurban seperti itu. Seperti itu gitu. Dan selebihnya nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana mendapatkan hewan kurban yang sesuai dengan keinginan ya, dari mulai terpenuhinya syarat sah hewan kurbannya gitu ya, dan kualitasnya yang sehat ya, yang sesuai bobotnya gitu ya, dan juga jaminan dari pemeliharaannya gitu ya, dan layanan kirimnya gitu ya. Kalau di sini kebetulan kan alhamdulillah gratis ya, ongkos kirim se-Jabodetabek kita kirim secara gratis, dan ada jaminan garansi 100% kalau hewan di sini semuanya sehat ya, semuanya sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau memang nanti ada yang mati atau apa gitu ya, atau ya cacat gitu ya, tiba-tiba di sini sakit gitu ya, nauzubillah, itu semua kita ganti 100% sesuai dengan KIP yang sama. Seperti itu teman-teman. Iya. Baik. Sip. Dah mantap. Semoga aja video dari kami ini tambah memperkuat ya motivasi, keinginan dan niat sahabat semua untuk berkurban, apalagi di tahun ini. Oh ya, dan juga tambahan nih ya, kalau misalnya kita mencari atau beli hewan kurbannya itu 1 atau 2 bulan sebelum, biasanya ada penjual-penjual yang kasih promo ya, kasih promo, dan harganya itu beda, jadi bertambah mahal ketika sudah mendekati hari H. Makanya penting juga ya untuk cari-cari hewan kurban dari jauh hari, minimal 1 atau 2 bulan sebelumnya. Betul ya Bang ya? Iya, betul sekali gitu. Pertama, dengan kita membeli di awal itu gitu ya, yang paling utama adalah kita menyegerakan niat gitu ya, menyegerakan kebaikan gitu. Dan ini tentunya mendapatkan nilai pahala lebih gitu ya. Kalau iya, kita betul. sudah ada kemampuan, sudah ada keinginan, disegerakan, pahalanya tentu akan lebih baik seperti itu insya Allah ya. Terus yang kedua, kita mendapatkan pilihan hewan kurban yang lebih bervariasi gitu, sesuai dengan pilihan kita. Masih bisa banyak kita pilih ya. gitu ya, Iya, betul, baik secara ukuran, secara jenis dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga,
kita lihat bisa juga dengan kita memilih dari awal, kita bisa mendapatkan hewan kurban yang nanti pada hari haknya itu bobotnya lebih bertambah. Oh gitu ya? Seperti itu gitu. Terutama Masya Allah. tempat kandang yang memang kandang memang setiap hari ya, bukan kandang musiman seperti di sini kan kandang perawatan yang setiap tahun ada gitu ya. Jadi secara pakan juga kita jamin, kita penuhi secara baik seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kayak kambing saja itu pertumbuhan atau penambahan berat badannya atau bobotnya dalam 1 bulan itu minimal 1 maksimal sampai 3 kilo seperti itu gitu. Misalkan beli di sini paket standar ya, atau paket ekonomis yang berat 24 kilo gitu kan, beli sekarang 24 kilo bisa dibandingkan nanti sebulan kemudian setelah perawatan seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat area sekitar kandang ini yang kebutuhan pakannya juga tersedia seperti itu. Kalau seperti itu akad pembeliannya tapi sudah sesuai di awal ya Bang ya? Jadi maksudnya pembelian di awal berat badannya si hewan itu, walaupun nanti ketika diterima bertambah. Betul, itu rezekinya konsumen. Oh, jadi seperti itu, Masya jadi Allah. rezekinya konsumen mendapatkan bobot yang lebih baik gitu. Itulah keuntungan kalau kita membeli di awal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyegerakan niat kita. Kalau itu yang lebih penting. Itulah sahabat semua. Niat baik jangan ditunda-tunda yang mending. Kalau misalnya sudah ada rezekinya, sudah bulat tekadnya, sudah insya Allah sudah lebih kuat niatnya, langsung dieksekusi, cari hewan kurbannya. Oke, makasih ya Bang Hendria atas waktu dan sharingnya. Semoga berkah usahanya. Assalamualaikum.